Kenapa kamu membuat adegan seperti itu? Ini rumah sakit. Tiba-tiba, dokter utama Hendra melenggang dan menegur mereka berdua. Elena tersenyum ketika dia melihat dokter. Lama tidak bertemu, Dokter Galih. Dokter Galih melakukan pengambilan ganda sebelum dia juga tersenyum sebagai balasan. Oh, ini Nona Elena. Tapi kenapa kamu ada di sini? Apakah sesuatu terjadi pada anggota keluargamu? Elena tidak lupa menatap Kinan dengan pandangan bangga sebelum melanjutkan percakapannya dengan Dokter Galih. Oh tidak, tapi terima kasih telah bertanya. Aku di sini karena Kinan, dia adalah teman lama. Bagaimana kabar pamannya? Dokter Galih mengira mereka berdua adalah teman yang sebenarnya, jadi dia menjawab dengan jujur. Pasien tidak terlihat baik, dia membutuhkan transplantasi ginjal atau kondisinya akan memburuk. Ya ampun, aku tidak tahu itu sangat serius sehingga dia membutuhkan transplantasi. Operasinya pasti mahal, kan? Elena berkata sambil memalsukan kerutan khawatir. Dokter Galih mengangguk dan menjelaskan, memang tidak murah. Biaya operasinya 700 juta. Elena hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menahan seringai dan berkata, Dokter Galih, seperti yang aku katakan, Kinan adalah teman lamaku, aku akan membayar biaya operasi pamannya. Tidak peduli berapa banyak, aku akan bersedia membayarnya. Jangan beri mereka waktu yang sulit. Hanya itu yang bisa saya lakukan, sebagai teman mereka. Dokter Galih menjawab dengan nada terkejut, tapi biaya pasien sudah dibayar. Kejutan tercermin di wajah Elena ketika dia berkata, apa yang kamu katakan? Biaya operasi 700 juta, mereka telah membayar jumlah penuh. Apakah mereka tidak memberitahumu, Nona Elena? Elena tertawa canggung. Dia menatap Kinan dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya, menambahkan, bagaimana mungkin? Mereka tidak punya uang, dari mana mereka akan mendapatkan 700 juta? Elena tahu 700 juta akan menjadi astronomi bagi keluarga pengemis Aditama. Pakaian Kinan hanya dibeli di pasar malam dan mereka tinggal di daerah kumuh, jadi tidak mungkin mereka memiliki 700 juta untuk membayar tagihan medis Hendra. Dokter Galih mengulangi, tetapi mereka benar-benar telah membayar jumlah penuh. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Elena menatap Kinan dengan curiga. Pikiran langsungnya adalah bahwa Kinan telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Kinan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu masih menjadi mamanya Farel, jadi jangan berani melakukan apapun yang merendahkan namanya. Kinan berada di batas kemampuannya dengan wanita ini. Dia menatapnya dengan pandangan tajam dan berkata, menurutmu hal-hal merendahkan apa yang aku lakukan? Apakah kamu begitu meremehkanku sehingga tidak dapat memperhitungkan dalam pikiranmu bahwa aku dapat menghasilkan 700 juta? Aku tidak meremehkanmu, tapi kenyataannya adalah kamu tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak ini dengan cara yang baik. Elena berdiri di landasan moral yang lebih tinggi dan berkata, Kinan, jika kamu membutuhkan uang, kamu seharusnya datang kepada kami. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang akan merusak namamu? Jika kamu ingin merendahkan diri sendiri, tidak apa-apa, tapi pikirkan tentang putramu, Farel. Bocah malang itu sekarang memiliki seorang pejalan kaki sebagai mamanya. Aku menarik kembali apa yang aku katakan, aku memang memandang rendah dirimu tetapi hanya sebagai sesama wanita. Tutup mulutmu, Gavin akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mungkin masih muda tetapi dia masih bisa sangat menakutkan ketika dia marah. Semua bentuk satria dilemparkan keluar jendela saat dia mengarahkan jarinya ke Elena dan berkata dengan kasar, berdasarkan caramu berpakaian, kamu setidaknya seorang wanita muda berpendidikan dari keluarga yang baik, jadi di mana sopan santunmu dan keluarga yang baik? Bagaimana kamu bisa menggunakan cara memutarmu sendiri untuk mengukur kita semua? Apa, hanya uangmu yang bersih dan uang kami yang kotor? Apa kamu punya bukti? Kalau tidak, berhentilah membuat cerita,
kamu yang di sini membuat malu nama keluargamu. Kamu harus menjadi wanita tercela macam apa sehingga kamu harus menurunkan kakak perempuanku untuk membuat dirimu merasa lebih baik? Vano pasti buta jika dia memilihmu daripada kakak perempuanku. Seorang wanita sepertimu bahkan tidak 1/10 dari jari kelingking kakak perempuanku. Aku akan mengulangi kata-kata kakak perempuanku untuk terakhir kalinya. Ambil sampahmu dan pergi. Kami tidak membutuhkan uangmu dan kami pasti tidak ingin melihat muka jelekmu lagi. Apa yang kamu katakan? Elena menggigil karena marah. Ini adalah pertama kalinya Elena dicaci maki begitu serius dalam hidupnya. Itu dilakukan di depan begitu banyak orang. Elena mungkin memiliki pikiran licik, tetapi dia adalah seorang wanita berkulit tipis, hasil dari hidupnya yang dimanjakan. Apakah kamu tidak mendengarku? Gavin menambahkan. Ayo pergi, dia tidak sepadan dengan waktu kita, kata Kinan sambil menarik Gavin kembali ke kamar Hendra. Dia bahkan tidak melirik Elena untuk berpisah. Kinan bertindak seolah-olah wanita lain itu bahkan tidak ada di sana. Elena hampir menggigit bibirnya menghadapi pandangan perawat dan dokter yang memuncak dan tersenyum. Menekan amarahnya, dia berbicara kepada Kinan yang mundur. Kinan, kamulah yang tidak sepadan dengan waktu Vano. Aku akan segera menikah dengannya dan kamu tidak akan pernah bisa melampauiku dalam hidupmu. Setelah itu, Elena membungkuk untuk mengambil kartu kreditnya dan pergi. Ada kekejaman dan racun yang bergulir di matanya. Jika Elena bisa, dia akan memotong Kinan menjadi beberapa bagian. Sebaliknya, Kinan membuatnya tetap tenang. Namun, matanya beberapa warna lebih gelap dari biasanya. Gavin khawatir kakak perempuannya mungkin tersinggung oleh kata-kata perpisahan wanita itu sehingga dia menarik Kinan ke dalam pelukan dan berkata, "Kak, jangan turunkan dirimu ke level wanita itu. Kamu sudah melampaui dia karena dia mengambil milikmu. Dia mengambil bekasmu, pria yang bahkan tidak kamu inginkan." Kinan tersenyum karena apa yang dikatakan Gavin tidak salah. Kinan tertawa ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tidak akan memberinya kepuasan. Hanya saja aku tidak tahan melihat wajahnya yang sombong itu." Mata Gavin berbinar dan dia berbisik ke telinga Kinan, "Kak, serahkan ini padaku. Aku akan membantumu membalas dendam padanya nanti malam." Kinan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apa yang kamu rencanakan?" "Kakak akan tahu sendiri nanti," jawab Gavin dengan senyum jahat. Kinan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajah Gavin bersinar dengan skema jahat. Namun, Kinan percaya Gavin tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu serius. Keduanya akhirnya membuang episode itu dari pikiran mereka karena sudah waktunya untuk operasi Hendra. Sementara itu, kemarahan Elena memuncak di setiap langkah. Ketika dia sampai di lobi, Vano sudah pergi. Bahkan mobilnya pun tidak ada di sana. Hanya Kenzo yang menunggunya di pintu masuk rumah sakit. "Di mana Vano?" Elena bertanya kepada asistennya. Kenzo menjawab dengan hormat, "CEO Vano memiliki pertemuan bisnis penting yang harus dihadiri, jadi dia harus pergi dulu. Dia meninggalkan saya untuk menunggu Nona Elena." "Jangan khawatir, Nona Elena, saya sudah meminta sopir. Mobilnya akan segera tiba." "Apa, Vano pergi?" Elena bertanya tidak percaya. "Iya," Kenzo mengangguk. Senyum yang dia siapkan untuk Vano menghilang seketika. Vano tidak hanya melewatkan makan siang mereka, dia tega meninggalkannya sendirian di rumah sakit tanpa memberitahunya sebelumnya. Elena bermaksud untuk berbagi dengannya kesedihan yang dia derita di bawah tangan Kinan, tetapi dia telah meninggalkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.